Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bapak akan mengabsen kehadiran pada hari ini. Yang pertama, Wulan. Hadir, Pak. Yang kedua, Adi. Hadir Pak. Yang ketiga, Ferdi. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya anak-anak. Iya, Pak. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek kerapian dan kebersihan dulu ya. Ya, Pak. Baju yang belum dimasukkan, segera dimasukkan dulu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu ya anak-anak. Ya Pak. Ya, Mas Adi silahkan dipimpin. Dalam hitungan ketiga menyanyikan Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kita mengingat pembelajaran yang lalu. Kita sudah mempelajari apa kemarin? Teks narasi sejarah. Ya, kita akan membahas yang selanjutnya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana di kelas dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana di kelas dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif di kelas dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif di kelas dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menguraikan keberagaman sosial budaya masyarakat di kelas dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu membuktikan keberagaman sosial budaya masyarakat di kelas dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu menciptakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat di kelas dengan tepat. Yang kedelapan, peserta didik mampu melaksanakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat di kelas dengan tepat. Agar pembelajaran lebih bersemangat lagi, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita mulai yel-yelnya ya. Ya. 1, 2, 3. Di mana anak pintar? Di sini anak pintar. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Yeay. Anak-anak, kita memulai pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Iya, Pak. Baik, silahkan kalian membuka buku pada halaman 139 sampai 140 mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Baik anak-anak, Bapak sudah siapkan teks narasi mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kalian pelajari, nanti kalian juga kerjakan LKPD di halaman terakhir. Bapak sudah siapkan. Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Ya, silakan kalian kerjakan.
Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Pak. Kalau sudah, kalian presentasikan perwakilan kelompok saja. Ayo, silahkan maju ke depan. Perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan. Kapan peristiwa KMP terjadi? 29 Agustus sampai 2 November 1949. Di manakah peristiwa KMP diadakan? Den Haag, Belanda. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMP? Dr. Andes Muhammad Hatta, Ratu Juliana. Apa hasil KMP? Hasilnya ada 7. Salah satunya pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Sesuai hasil kesepakatan dalam KMP, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Apa makna KMP bagi bangsa Indonesia? Berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Presentasinya sudah baik, jawabannya juga sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalian sudah mempelajari materi yang Bapak berikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Apa? KMB itu dari sejak kapan ya, Pak? KMB itu sejak kapan? Nah, KMB itu dilakukan pada tahun 1949. Apakah ada pertanyaan lain? Yang mewakili Indonesia waktu KMP siapa? Yang mewakili Indonesia itu ada Muhammad Hatta dan Ratu Juliana. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah KMB dilaksanakan di Belanda dan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk ini untuk dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Terakhir, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermakmurkan kepada Kerajaan Belanda. Baik anak-anak, pertemuan kali ini sudah baik, sudah bagus, kalian juga sudah semangat. Dan Bapak harapkan untuk minggu depan bisa lebih semangat lagi anak-anak. Iya, Pak. Nah, kalian siapkan untuk minggu depan, kalian mengerjakan soal yang berikutnya. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap. Masih semangat ya? Masih. Ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.